Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan di pertemuan kedua ini kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran digital yang Bapak berikan. Oke, silakan kalian persiapkan alat tulis. Dan dalam pembelajaran digital ini, kamu diharuskan bisa berkonsentrasi dengan baik agar apa yang disampaikan bisa diterima dan mudah-mudahan wawasan kamu tentang pembelajaran PPKN semakin bertambah. Amin. Dari video pembelajaran pertama tentang pemilihan umum bisa disimpulkan bahwasannya tujuan pemilu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Artinya, pemilih atau rakyat memberikan kekuasaan kepada calon pemimpin dan calon perwakilan rakyat untuk mengelola negeri ini sesuai dengan tugas-tugasnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, tujuan pemilu sebagai perwujudan hak azazi politik rakyat. Maksudnya adalah setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun akan diberikan negara haknya untuk memilih dan dipilih. Dan yang ketiga, tujuan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Dan yang keempat, tujuan pemilu untuk melaksanakan pergantian personal pemerintah secara damai, aman, dan tertib secara konstitusional. Dan yang terakhir, yang kelima, tujuan pemilu untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Maksudnya adalah pembangunan nasional ada aspek pembangunan fisik, infrastruktur, dan pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang melaksanakan pembangunan tersebut? Jawabannya adalah pemimpin yang dipilih rakyat sebagai motor segala pembangunan dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan pengawas. Berikut kita akan membahas mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Pertama, pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab. Daulah artinya kekuasaan tertinggi. Jadi kata daulah itu artinya kekuasaan yang tertinggi. Jadi pengertian kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Gambar yang terlihat di layar adalah gambar seorang ahli tata negara dari negara Prancis yang bernama Jean Bodin. Jean Bodin hidup pada tahun 1530 sampai dengan tahun 1596. Beliau lahir di Anjou, Prancis, dari keluarga kelas menengah yang kaya. Pemikiran politik Bodin dibangun di bawah tekanan pengalaman pribadinya. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukuman dalam suatu negara. Saya ulangi sekali lagi, menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jean Bodin mengatakan, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu yang pertama, asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Artinya, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Dan yang ketiga, tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lainnya. Dan yang keempat, tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsa sendiri, untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah atau negara lainnya. Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara de facto, di samping harus memiliki rakyat dan wilayah. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri dari atas 2 bentuk. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, dan yang kedua, kedaulatan keluar. Yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam, bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri, menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Maksud kedaulatan keluar adalah mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh, pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Berikutnya, Bapak akan menjelaskan teori kedaulatan. Secara umum, teori kedaulatan ada 5. Yang pertama, yaitu teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Dan yang kedua, teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga suatu bangsa tertinggi kehidupan. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Dan yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, yang kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-haknya. Jadi, itulah kelima teori kedaulatan rakyat. Oke, materi sudah selesai Bapak berikan kepada kalian semuanya. Saatnya Bapak akan memberikan tugas mandiri kepada kalian. Jadi setelah kalian menonton tayangan video pembelajaran digital tentang materi hakikat dan teori kedaulatan rakyat, Bapak akan memberikan tugas mandiri. Untuk mengerjakan tugas ini, silakan kamu mencari jawabannya dari buku, dari Google, atau media lainnya, agar wawasan kalian tentang hakikat dan teori kedaulatan rakyat semakin lebih baik lagi. Tugasnya adalah coba kamu tuliskan apa yang sudah kamu ketahui tentang 1. Pengertian kedaulatan. 2. Sifat kedaulatan. 3. Macam kedaulatan. 4. Teori kedaulatan. Tugas ini dikerjakan di buku latihan atau di catatan kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan ini dengan baik. Selamat bekerja.